wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini saya kedatangan tamu Ibu Norleli, Wakil Manajemen Mutu di SMK 3 Kota Bengkulu. Nah Bu, sekarang kan udah masuk tahun ajaran baru 2021-2022. Ya. Perubahan di sekolah yang signifikan saat ini apa Bu? Isu atau apa itu yang terpopuler sekarang? Baiklah, untuk ada program dari Kemendikbud namanya untuk SMK itu Sekolah Pusat Keunggulan. Oh, Sekolah SMK Pusat Keunggulan gitu. Ya. Nah, jadi, itu dengan kurikulum yang lama ada perbedaan banyak atau perubahan-perubahan sedikit aja? ada beberapa perubahan, terutama terkait dengan profil siswa Pancasila itu. Profil siswa Pancasila gitu ya. Menarik. Pelajar siswa Pancasila, pelajar Pancasila gitu ya. Itu. Oh, itu yang paling ditekankan. Itu salah satunya. Jadi semuanya itu akan diintegrasikan dengan karakter. Nah, di situ kan ada 6 elemen itu. Ada 6 elemen di sana. Ya. Nah, kemudian untuk ke siswanya, pelajar Pancasila. Kalau ke gurunya gimana, Bu? Ya, gurunya juga sekarang kan gurunya lagi dilatih. Ada beberapa orang yang sudah selesai pelatihan untuk penerapan kurikulum baru itu, khusus untuk yang mendapat bantuan. Kemudian ada yang masih dalam proses pelatihan gitu. Kalau di Kota Bengkulu ada berapa sekolah SMK yang sudah masuk ke SMK Pusat Keunggulan, Bu? Yang sudah dipanggil untuk dapat bantuan, yang sudah mengikuti BIMTEK ada 3. Ada 3, salah satunya kita gitu. Salah satunya kita, SMK 4, kemudian SMK 6. Ada 3 persiapan sekolah untuk menuju SMK Pusat Keunggulan itu apa, Bu? Yang pertama kita kan mempersiapkan orangnya dulu, gurunya SDM-nya dulu. Jadi disiapkan mulai dari dokumen-dokumen kita siapkan, semua dokumen, membentuk panitianya, siapa pelaksananya nanti kita udah siapkan semua. Berarti tim, sudah ada semua tim. Elemen yang di sekolah itu terlibat. Karena SMKPK ini semua kelas 1 nanti walaupun jurusannya berbeda-beda akan melaksanakan. Di SMK 3 itu kan ada 5 kompetensi keahlian. Berarti kelima-limanya ikut terintegrasi di dalam itu. Iya, termasuk semuanya terimbas. Walaupun yang diusulkan di sini jurusan tata kecantikan, tapi semuanya harus melaksanakan karena yang dituju itu adalah sekolah. Oh, bukan jurusan ya? Bukan jurusan, nanti yang akan Monef juga yang dilihat itu sekolah nanti. Nah, perbedaan antara K13 dengan SMK Pusat Keunggulan itu di mananya, Bu? Yang pertama dari profil pelajar Pancasila tadi kan, semuanya harus diintegrasikan, semua mata pelajaran harus diintegrasikan ke profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada istilahnya Merdeka Belajar, ada istilahnya Merdeka Mengajar. Itu kurikulumnya itu fleksibel. Jadi walaupun sudah ada ditentukan CP, istilah capaian pelajaran dari pusat, CP itu harus dikembangkan sesuai dengan minat bakat siswa, sesuai dengan karakter sekolah, sesuai dengan lingkungan sekolah, dan sesuai dengan kebutuhan. Itu fleksibel dan bisa dikembangkan. Nah, itu namanya Merdeka Belajar. Nah, kita juga menerapkan sekarang Merdeka Mengajar. konsep Ki Hajar Dewantara. Gitu. Kembali lagi ke yang lama. Yang lama gitu ya. Jadi di dalam Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, ada hal yang mungkin sulit untuk dicapai atau apa ya, ya hambatan mungkin lah ya, hambatan yang untuk mencapai SMK Pusat Keunggulan itu apa? Hambatannya kalau menurut saya mungkin yang pertama mindset manusianya, karena ini kan walaupun sebenarnya sudah lama tapi
karena sudah dilupakan, ini digali kembali ya, digali kembali. Nah, yang pertama itu harus dirubah mindset Pola pikir, cara pikir warga cara sekolah berpikir. gitu ya. Kita harus berpusat kepada siswa, bahkan ke individu. Nah, nggak boleh melihat klasikal, tapi individunya yang dilihat. Anak ini potensinya apa, minatnya apa, harus diarahkan ke situ. Tidak bisa kita mengatakan misalkan nih jurusan seni broadcasting film, misalkan jurusan broadcast atau PSPT, kita nggak bisa menyamaratakan mereka kameramen semua. Nggak bisa. Berarti kita harus lihat fashion anak. Benar. Sudah itu model pembelajarannya sistem teaching factory. TEPA ya, istilah kerennya tuh TEPA. Seperti kelas industri. Jadi sekolah itu diciptakan belajar itu seperti suasana industri. Berarti kita seolah-olah kalau datang ke sekolah itu memasuki sebuah industri gitu ya. Jadi bukan lagi nuansanya nuansa belajar, nuansa sekolah, tapi sudah bekerja di sana. Jadi hubungan dengan industri juga sekarang sedang dijalin. Istilahnya tidak lagi hanya sekedar magang, tapi benar-benar dikawinkan itu. Suatu kesatuan, terjadi akad nikah. Apakah penjajakan udah sampai ke dunia industri seperti itu, Bu? Ya sudah, kita sudah melakukan itu dari Humas sendiri, kemudian dari beberapa program keahlian itu sudah ditetapkan, bahkan sudah ada yang magang kan dari luar ke sini untuk. Ya, itu ada yang ada berapa guru se-Indonesia ya, Bu ya? Se-Indonesia. Nah, itu persiapan SMKPK. Itu diberlakukan untuk kelas 10 dulu atau semuanya langsung? Kita mulai dari kelas 10 dulu. Berarti kelas 11 dan kelas 12-nya mengikuti K13 revisi kemarin. Ya, itu sampai selesai kan, sampai selesai. Sekarang dimulai dari kelas 10 itu udah ke SMKPK gitu ya. Jadi harapan pemerintah terhadap sekolah yang diberi bantuan SMKPK itu sebenarnya apa, Bu? Iya, dari sekolah itu bukan hanya bagaimana menciptakan anak itu belajar, dia lulus, bukan. Tapi outputnya itu bagaimana anak itu bisa bekerja mandiri. Nah, itu harapannya. Bukan dilihat hanya lulus, anak kita udah tamat, lulus nilai bagus gitu ya. Berapa anak kita yang mampu bekerja gitu. Gitu. Mampu diserap dunia industri atau mereka sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri. Artinya SMK itu tidak mengeluarkan pengangguran gitu ya. Benar, itulah harapan. Itu harapan pemerintah terhadap sekolah yang sekarang lagi mengikuti program SMKPK. Ini kan sangat baru ya, Bu ya. Mungkin SMK 3 itu termasuk sekolah pertama kah, kedua atau ketiga yang masuk dalam program ini? Angkatan kedua ini di tahun ini ya. Di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama kita angkatan kedua. Berarti yang kedua ya. Itu untuk Provinsi Bengkulu atau untuk Indonesia, Bu? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau di Bengkulu kita juga kedua. Yang pertama. Untuk Bengkulu kita yang pertama. Artinya kembali lagi terulang sejarah lama. Dulu SMK 3 Kota Bengkulu juga pertama kali ikut kurikulum K13. Iya benar. KTSP juga kita pertama. Iya, KTSP pertama. Nah, karena Ibu udah lama di sini, Bu ya, di SMK 3 Kota Bengkulu, artinya tahu atmosfer SMK 3 ini saat menghadapi perubahan. Apakah perubahan saat ini itu sama atmosfernya kayak kemarin-kemarin atau sekarang gurunya lebih progres atau gimana? Sebenarnya mirip-mirip. Gejolak-gejolak itu tentu ada, pro kontra itu tentu ada. Tapi seiring berjalannya waktu, kita sambil berjalan kasih pemahaman, akhirnya tetap berjalan dengan lancar walaupun ada gejolak sedikit bisa diatasi. Bisa diatasi ya. Namanya juga merubah mindset ya, Bu. Iya, benar. Itu biasanya bisa dinikmati di tahun-tahun berapa sih, Bu? Kalau perubahan-perubahan kayak gitu? Kayaknya pembaharuan itu selalu ada, belum selesai muncul lagi pembaharuan baru, tapi kita nikmati aja. Berarti kita ada ilmu baru, apalagi sekarang harus didukung dengan teknologi. Guru tuh harus bisa teknologi sekarang. Pembelajaran sepanjang hayat. Kalau nggak bisa teknologi ketinggalan. Nah, apalagi sekarang posisinya kan pandemi, corona lagi parah-parahnya. Kemudian pelatihan daring. Nah, keluhan apa yang dirasakan oleh guru
kalau dulu mungkin kita offline nih, dipanggil ke sana benar-benar fokus dengan pembelajaran karena kita ditempatkan diisolasi di suatu tempat kemudian belajar. Nah sekarang permasalahan yang baru, kita tidak diisolasi di rumah dengan pekerjaan rumah, di sekolah dengan pekerjaan sekolah, kemudian ditambah lagi dengan pelatihan. Nah ada nggak gejolak-gejolak yang ibu rasakan, baik ibu yang ikut pelatihan maupun teman-teman yang ada di sekitar ibu? Iya, kalau saya mungkin menikmati ya, tapi kawan-kawan setelah dihubungi ada yang menolak, ada yang ketakutan. Sebenarnya nggak ada yang takut, kalau sebelum dicoba mungkin ragu-ragu karena teknologinya, karena ini hal baru kan, kita belajar melalui daring. Setelah masuk ternyata enak juga. Ada tugas kita kirim, akhirnya kita penasaran. LMS namanya kan, LMS tempat platform untuk kita daring itu. Oh gitu. Jadi di situ ada ngirim tugas, ada dialog, jadi asik akhirnya, sehingga saya itu pelatihan itu sampai jam 1 malam itu tidak terasa waktu. Ngirim tugas asik. Nah, sambil juga nanya dengan instrukturnya. Instruktur itu jam 1 itu juga belum tidur. Tapi itu mungkin bagi guru yang mungkin internet dan sebagainya itu mendukung, yang mungkin penunjangan mendukung. Kebayang nggak sih Bu kalau seandainya guru itu tunjangan teknologinya kurang, bisa nggak mengikuti yang seperti ini? Alhamdulillah sekolah kita kayaknya perhatian ya, respon. Jadi guru-guru yang ikut kemarin dikasih untuk beli kuota. Oh gitu. Nah, jadi nggak walaupun jumlahnya nggak seberapa tapi cukup lah untuk menambah beli kuota internet ya. Jadi nggak ada masalah kalau yang begitu ya Bu ya. Kayaknya nggak ada masalah, hanya ketakutan di awal sebelum mencoba. Nah, kemudian setelah ikut pelatihan daring untuk persiapan SMKPK, kan kemarin ada perbandingan waktu K13 Bu ya, yang kita offline, yang sekarang online, kemarin offline, itu daya serap terhadap ilmunya gimana Bu? Sebenarnya tergantung kita yang menerima ya. Kalau kita bisa fokus daring itu bisa juga, karena kita bisa langsung bertanya juga dengan instrukturnya. Kelemahannya kadang-kadang kita daring itu kita belajar daring juga, disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga juga, kadang-kadang di rumah kan mengajar juga di sekolah, akhirnya perhatian itu terbagi-bagi ya, permasalahannya di situ. Tapi kalau bisa fokus asik-asik aja ya. Jadi cuman media saja yang membedakan ya. Soalnya selangkah kita tinggal udah ketinggalan gitu. Jadi sama aja kayak offline ya. Selangkah kita tinggal ya tinggal gitu. Ketiduran misalkan di penginapan di hotel kan nggak juga bisa. Tapi kalau untuk teori jadi nggak bermasalah Bu ya. Jadi bisa diikutin. Nah di SMK 3 itu udah berapa banyak guru yang sudah dilatih itu Bu? Untuk persiapan lumayan SMKPK. Banyak juga untuk semua mata pelajaran. Sudah ada ya wakil-wakilnya. Mewakili semua mata pelajaran termasuk kejuruan kan. Tapi nanti untuk kan nggak mungkin tuh guru wakil-wakilnya saja yang mengajar. Untuk menyebarkan informasi di sekolah, apakah sekolah sudah merancang program bagaimana ilmu ini bisa diserap oleh semua guru? Iya. Orang yang dipanggil sekarang itu dia kan dipersiapkan untuk jadi instruktur. Gitu. Nah, kemudian kita juga ada ditunjuk pendamping dari P4TK. Kalau kita kan dari Goa ya, dari Goa nanti Sulawesi ya. Beliau yang akan dampingi kita selama 1 semester katanya tadi. 1 semester sampai bulan Desember ya? Iya, jadi kita dampingi sampai 1 semester, rasanya sudah cukup. Berarti untuk 1 semester ini khusus kelas 10 gimana sistem pembelajarannya tuh Bu? Apa sudah mengikuti kurikulum yang baru atau kembali dulu menjalani sembari kurikulum baru belum usai dengan kurikulum lama atau seperti apa? Tahun ini kita sudah mulai, kita sudah persiapan, sudah dirancang. Mungkin ada sedikit gangguan seminggu 2 minggu ini, mungkin ya sampai berjalan lah kita benahi. Insya Allah tahun ajaran baru ini sudah mulai. Oke. Jadi mudah-mudahan SMK 3 sukses dengan SMK pusat keunggulannya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain, untuk guru-guru yang lain yang mau merubah mindsetnya, menambah skillnya. Ya,
itu termasuk penambahan skill Bu ya? Iya, terutama di bidang teknologi. Iya, ini di bidang teknologi. terkait ke teknologi semua yang baru ini. Ya, harus bisa. Jadi guru itu tidak hanya stuck di sini saja Bu ya. Iya. Jadi dia harus terus mobilitasnya terus jalan, nggak bisa diam. Sudahlah, udah cair sertifikasi Yang selesai. penting sertifikasi jangan. Tapi ada permasalahan nggak dengan guru-guru sertifikasi di SMKPK? Misalkan mata pelajaran baru katanya kurikulumnya berubah total tuh. Yang berubah itu sebenarnya di kejuruan. Kalau pelajaran umumnya nggak terlalu banyak. Kalau masalah solusi masih dalam proses sebenarnya. Tapi kata direktur itu diusahakan tidak ada masalah. Jadi tidak merugikan salah satu pihak gitu ya. Yang berubah di kejuruan itu di mananya Bu? Di mata pelajaran produktifnya atau di jam mengajarnya atau di mananya? Hampir di semua aspek, model pembelajarannya, dia model pembelajaran teaching factory, dia harus berpusat kepada siswa. Kemudian ada profil Pancasila harus diintegrasikan, harus ada merdeka belajar, nah, itu harus semuanya harus masuk. Ada merdeka mengajar. Ada merdeka mengajar ya. Jadi ya sudah tuh pelajaran kelas 10 yang kejuruan itu kan hanya satu kesatuan tapi include semuanya di sana. Jadi satu kesatuan. Jadi kita nanti belajarnya bisa pakai blok-blok gitu Bu ya? Iya, malah disarankan di blok gitu, di blok pelajaran kejuruan misalnya boleh per minggu, boleh bulanan, boleh 3 bulan atau ya diatur ya setelah kita atau biasa juga boleh. Ya, nggak diwajibkan tapi disarankan untuk di blok. Untuk efisiensi pemakaian alat gitu ya. Kemudian mungkin untuk mengatur kesibukan guru, moving guru ya, moving guru karena otomatis kalau di sini guru sudah terlalu sulit. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.